melakukan interview terkait PBB tentang wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah Ibu. Ya. Ini Ibu Iswan gitu. Iya. Alhamdulillah pas longgar hari ini. Alhamdulillah. Izin langsung mulai gitu Bu. Iya, langsung aja. Dari pertanyaan pertama gitu. Jadi selama ini bagaimana Ibu Elis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Iya. Untuk mengidentifikasi itu saya biasanya menganalisa dulu. Jadi apa kasusnya, kemudian dianalisa dulu. Apakah benar ini adalah sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Karena kadang ketika ada kasus itu kalau kita langsung memutuskan kita nggak tahu apakah betul ini dilema etika atau kasus-kasus yang memang di luar itu. Dianalisa dulu. Jadi tidak langsung untuk diputuskan seperti itu. Oh iya, kadang kan rancu ya Bu, iya, antara dilema etika sama kadang moral. Iya, kadang istilah dilema etika ini juga agak semua orang paham loh. Iya. Maka dari tadi pertama saya dianalisa dulu, ya apakah benar dilema etika seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah analisa ya Bu. Analisa yang pertama dianalisa. Iya. Saya lanjutkan, yang kedua, bagaimana Ibu Elis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ini sebenarnya sebuah hal yang sulit ya Bu ya untuk memutuskan. Karena apa? Dua-duanya ini benar, juga dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau memutuskan itu harus ada langkah-langkah yang pasti. Yang pertama analisa itu tadi, kemudian kita lihat dulu positif dan negatifnya apa. Terus dampaknya itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu. Terus kemudian efeknya juga jangan lupa, efeknya apa? Apakah dengan pengambilan keputusan itu akan berefek baik atau tidak? Terus kemudian intinya kita catat dulu lah mana saja yang termasuk positif, yang mana saja yang termasuk negatif. Kalau banyak positifnya ya sudah kita ambil, kalau banyak negatifnya ya ditinggal seperti itu. Berarti dari lanjutan analisa tadi dipilah dulu mana yang positif, mana yang negatif gitu. Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Ya, tadi kan sudah dianalisa, terus kemudian dilihat positif negatifnya, kemudian dilihat dampak positif, dampak negatif, efek yang positif negatif itu tadi, kemudian kita mengambil keputusan. Nah, dalam rangka mengambil keputusan itu kita bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus itu, atau mungkin dengan langsung yang bersangkutan seperti itu. Jadi ada komunikasi. Oh iya, berarti komunikasi efektif ya? Iya, harus itu yang pertama. Semuanya harus ada komunikasi. Iya, memang komunikasi ini membuka pintu gitu. Betul. Jadi membukanya gitu. Betul. Untuk ambil keputusan ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang sudah efektif selama ini maupun kalau di tempat saya itu tetap komunikasi Bu. Ya, karena bagaimanapun juga komunikasi itu adalah hal utama dan pertama yang harus kita lakukan dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Jadi komunikasi itu harus dua arah, tidak hanya satu saja. Ketika ada masalah kan kita harus terus membicarakan masalah itu dua arah dan nyambung. Kemudian juga komunikasi yang baik, cara-cara pemilihan kata-kata juga berpengaruh. Kata-kata kita kepada orang lain itu terkadang itu menurut saya mungkin sudah pas, tapi menurut telinga orang lain kok ini ya Bu ini sebenarnya. Jadi sebisa mungkin mengambil kata-kata yang nyaman di telinga, yang baik seperti itu. Jadi itu menurut saya sangat efektif sekali. Jadi ketika orang mendengar saya ngomong apa itu harusnya mereka bisa menerima dengan baik pula. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu. Jadi tetap komunikasi efektif, komunikasi dua arah, pemilihan kata-kata dalam komunikasi yang baik. Kadang pemilihan kata itu Bu yang menjadi sulit ya Bu. Iya, pemilihan kata itu ada. Iya, betul. Iya, kadang kita tujuannya mengatakan A ternyata ditangkapnya B gitu. Dan hubungannya kalau sudah pemilihan kata itu juga ngefek juga ke ekspresi dan intonasi. Betul, jadi ada rentetannya. Iya, betul.
Lanjut Bu Elis. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Jadi setelah tadi sudah mana yang efektif, sekarang tantangannya apakah pernah Ibu jumpai? Gitu. Kalau tantangannya tentunya ada Bu ya. Jadi ketika kita berupaya untuk mengambil keputusan yang baik, tetapi ketika orang yang kita upayakan dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa membuka diri, tidak bisa membuka hati dan pikiran, tentunya akan berefek juga. Jadi tantangan menurut saya itu mengubah mindsetnya orang-orang bahwa kalau dipanggil Bu Elis itu mesti pikirannya itu aku berbuat salah apa ya, padahal kan nggak seperti itu juga. Jadi kadang orang-orang pikirnya sudah negatif duluan ya, padahal kan enggak. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi mindset mereka yang mungkin kurang terbuka, kurang bisa menerima, seperti itu yang menjadi tantangan bagi saya. Jadi bagaimana saya bisa mengubah mindset bahwa ketika bertemu dengan Bu Elis itu bukan sesuatu hal yang negatif gitu. Jadi mindsetnya ya rekan-rekan sejawat rekan-rekan ya. Lanjut Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu untuk bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau untuk ini kita lihat dulu kasusnya Bu. Kalau memang kasusnya itu urgent dan sangat penting, tentunya kita harus segera memutuskan saat itu juga. Tapi ketika kasusnya bisa di-delay lah nanti dulu, itu berarti kita jadwalkan dulu, misalnya dijadwalkan minggu ini kasus-kasus ini. Tapi saya rasa kalau memang kasusnya itu urgent tetap harus yang pertama. Terus kemudian kalau untuk jadwal itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang saya jalani. Meskipun terkadang itu kadang jadwalnya itu tidak bisa saya lakukan. Saya punya jadwal sendiri untuk hari ini kelas ini, hari ini, tapi ternyata ada bentrokan jadwal dengan yang lain. Gitu. Jadi saya tuh mengupayakan supaya di antara Bapak Ibu guru itu tidak ada kasus-kasus utamanya dilema etika ini yang terjadi seperti itu. Meskipun itu pasti bisa saja terjadi, tetapi saya mengupayakan dengan jadwal itu bisa meminimalisir seperti itu. Tetap ada jadwal itu di PMO. Kalau di sekolah penggerak itu ada PMO. Jadi di PMO itu kesempatan kita untuk menyampaikan per kelas, per guru mapel itu apa keluhan-keluhan yang kita cari masalah bersama-sama seperti itu. Jadi itu yang terjadwal itu. Tapi kalau yang tidak terjadwal ya itu tadi tergantung urgent dan tidaknya masalah itu tadi. Fleksibel ya. Fleksibel iya. Jadi ada dua langkah ya Pak. Sepakat jadwal dan juga fleksibel tergantung kasusnya ya Bu. Kita emang harus menyesuaikan ya Bu. Iya, disesuaikan. Apalagi itu pasti kepala sekolah jadwalnya wajar sekali. Iya, tetap itu harus kegiatan di luar ini. Iya, kegiatan di luar prediksi kadang. Betul. Terima kasih. Lalu saya lanjutkan, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau seseorang pasti ada Bu. Saya sebagai kepala sekolah baru itu tentunya punya seseorang yang istilahnya bisa saya curhati terkait masalah-masalah kedinasan. Jadi selama ini setiap kali saya mengambil keputusan itu awal-awal dulu malah saya sering curhat masalah ini gimana Pak, gini. Tapi akhir-akhir ini ketika sama-sama sibuknya, jadi curhatannya itu lebih nggak seintens dulu lah. Kalau ada kasus yang urgent itu baru ya menghubungi. Kalau dulu kan namanya kepala sekolah baru itu masih bingung iki piye Pak seperti itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah seiring dengan berjalannya waktu itu tetap ada hubungan, tetap ada komunikasi, karena itu menurut saya itu penting juga, karena beliau itu punya pengalaman yang menurut saya itu sangat luar biasa, sehingga saya bisa mengambil keputusan dari pengalaman yang sudah beliau alami. Terus kemudian faktor-faktor yang mempermudah yang lainnya ketika teman-teman guru itu diajak komunikasi itu nyaman gitu loh, enak, nyaman, dan mereka enjoy ketika saya ajak ngobrol, itu mempermudah sekali. Ketika saya berusaha menyelesaikan satu masalah, ketika mereka merespon dengan baik, itu mempermudah kita mengambil keputusan. Iya, dia ada feedback. Iya, betul. Jadi nggak hanya kita yang memutuskan sepihak, jadi
Jadi ada feedback, terus bahkan mungkin ketika dari bapak ibu guru itu mempunyai ide atau apa itu kita ambil keputusan bersama. Itu nggak hanya keputusan tidak hanya dari saya gitu. Jadi gimana kalau masalah ini seperti ini? Oh iya Bu, seperti ini. Dan saya memberikan kesempatan juga kepada mereka. Itu sangat mempermudah gitu. Jadi tidak hanya dari satu pihak keputusannya. Jadi ada feedback, terus ada partner juga Iya, ya. itu sangat mempermudah itu. Sangat membantu. Betul. Lalu yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika? Ya, pembelajaran yang pertama adalah hal yang utama dan pertama kita lakukan adalah komunikasi efektif. Itu yang pertama, karena dengan komunikasi efektif itu bisa membuka jalan semuanya. Terus kemudian yang kedua yang tadi hampir saya lupa saya sampaikan bahwa ketika kita mengambil ketika kita berkomunikasi kita itu ada yang namanya point of view. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa sudut pandang dari sisi orang lain itu penting untuk kita pertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Jadi kadang ketika satu orang punya kasus, terus kemudian dia memandang dari sisi pandang dia, kita upayakan bahwa orang ini bisa memandang kasus ini dari sisi orang lain, tidak hanya melulu dari sisi pandang dia. Itu sangat penting ya menurut saya ya, karena cobalah jadi orang lain itu tidak ada melihat dari sisi kita saja gitu. Jadi itu pembelajaran penting bagi saya ya. Jadi point of view masing-masing orang itu penting untuk dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Belajar berada di posisi orang lain. Iya. Gitu. Itu terkadang orang lewat loh itu Bu. Iya. Kadang mudah diucapkan tapi katanya nih betul. Kita kalau menasehati orang itu biasanya mudah, tapi kalau kita ngalamin sendiri kan agak sulit. Betul. Terus juga kesibukan orang kan macam-macam. Satu dan lain orang itu kan berbeda-beda mungkin ya kesibukannya. Jadi sudut pandang itu tadi perlu karena itu tadi. Misalnya Bu Umi kan sibuk di sini. Orang lain yang mengalami hal yang sama tapi kesibukannya berbeda, tentunya kan pengambilan keputusan juga berbeda. Seperti itu. Pembelajarannya itu tadi komunikasi dan point of view itu juga penting. Jadi kalau saya tangkap komunikasi efektif ya dengan seluruh stakeholder yang ada di dalam juga serta point of view dari seluruh personilnya juga supaya bisa saling memahami kalau kita di posisi ini bagaimana. Betul. Saling bertukar posisi ya. Kadang memang kita itu bisa tahu teorinya, paham teorinya, tapi untuk prakteknya itu agak perlu latihan atau perlu percobaan berkali-kali. Iya, betul. Jadi tidak hanya teori toh. Demikian wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Elis. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, amin. Terima kasih Bu Umi atas kesediaannya untuk kesini ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga sukses semuanya Bu Umi ya. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Saya mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pengambilan keputusan. Iya. Jadi nanti mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan, Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Nur. Sama-sama. Saya langsung mawon ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Jadi begini, sepengetahuan saya, dilema etika itu hal yang rumit yang harus dilakukan seorang manajer dalam mengambil keputusan. Karena dilema etika ini benar, sisi yang lain juga benar. Masalah keduanya sama-sama benar. Kalau bujukan moral itu enak itu karena ada benar ada salah. Ini yang karena dilema etika ini ya saya tinjau ya apakah itu nanti kepentingannya itu gimana, apakah dia itu memang secara individu itu dia itu menginginkan itu terjadi atau dia memang melakukan itu untuk orang banyak. Artinya itu dia mempunyai suatu bentuk efek baik pada orang lain, pada orang banyak.
atau dia hanya mementingkan individunya sendiri. Iya, betul. Alasannya. Betul, Ya, alasan. ya benar, Iya. tapi dia cenderung pada ngapunten individu. Iya. Ya pasti akan saya banyak berpihak kepada yang orang yang banyak. Oh, begitu. Ya karena apa? Karena ya mempertimbangkan itu adalah efek dari kebermanfaatan. Lebih manfaat yang mana? Iya. Sama-sama benarnya, tapi ambil manfaatnya yang lebih bermanfaat. Begitu Bu. Berarti analisis dari Analisis, alasan itu. iya. Iya. Saya analisis SWOT-nya seperti apa. Iya, iya. Selanjutnya ke Ya, kedua ya siap. Bapak ya. Lalu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan itu? Saya begini, jadi di dunia ini pasti banyak problem. Iya. Jadi problematika itu mesti muncul. Pasti ada ya. Mulai kita lahir sampai sekarang ini pasti ada. Dari itu seorang pengambil keputusan diharuskan memiliki kebijakan. Nah kebijakan itu harus berimbang, ya, berimbang. Nah berimbang inilah yang namanya perlu mahal harganya, menyangkut keadilan, rasa kasih sayang, kemudian juga rasa peduli dengan lingkungan, ini efeknya positifnya sejauh mana nanti, efek negatifnya sejauh mana nanti, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus bagi seorang pengambil keputusan. Jadi saya mesti ya jawaban saya bagaimana untuk itu harus berimbang begitu, harus berimbang, menyeimbangkan nilai-nilai yang akan muncul itu. Apakah berefek positif apa negatif? Oh, dampaknya. Dampaknya. Betul. Jadi harus kita tinjau juga dampaknya itu bagaimana. Betul, Pak. Lalu lanjut ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan Bapak? Jadi segala sesuatu itu nggak mungkin ujuk-ujuk, nggak mungkin. Iya. Pasti ada namanya aksi dan reaksi. Iya. Ada reaksi pasti didahului dengan aksi. Nah itu aksi dan reaksi ini itu muncul, kita harus pandai-pandai dalam hal bagaimana itu identifikasi yang sebenarnya itu apa atau faktanya itu apa. Kita identifikasikan ini siapa, di mana, berapa, terus bagaimana munculnya. Ini ada identifikasi yang perlu kita identifikasi, kita kelompokkan gitu. Masalahnya apa tuh? Terus kemudian kita adakan semacam apa namanya klarifikasi. Dan klarifikasi itu apa gitu. Setelah itu toh, nah pasti akan tahu objeknya. Iya. Ada objek, ada subjek, Iya. ada materi, Iya. ada fluensi. Fluensi itu adalah pengaruh daripada subjek dan objek tadi. Kita panggil. Nah, kita panggil, ada komunikasi. Nah, setelah komunikasi, oh nyatanya begini, yang diomongkan orang begitu. Oh nyatanya nggak begitu, Iya. karena komunikasi. Iya betul, komunikasi efektif ya Bapak ya. Jadi ada identifikasi, Klarifikasi, dan dan juga komunikasi. komunikasi. Titik hal penting ini Pak. Iya, penting. Oke, lanjut Bapak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus biometrika? Yang paling efektif itu Bapak? Yang paling efektif itu adalah saya pakainya adalah komunikasi. Komunikasi. Yang paling efektif itu. Iya. Jadi kita selain komunikasi, kita ambil datanya. Iya. Komunikasi itu berarti kan YBS kan langsung pelakunya, Iya. langsung yang kita ngapunten. Kita setelah kita adakan monitoring, Iya. kita evaluasi kok tetap begini, kok begitu. Apakah ini kasus ini dari situ munculnya, Iya. sumbernya kasus ini loh. Iya. Dari mana? Kita hadirkan di situ. Kalau dua ya dua, kalau satu satu. Tapi ya kalau saya memilih terpisah. Oh, jadi antara personil satu dan satu Terpisah supaya apa? Otentik. Iya, iya. Otentik nanti apa Yang kita disampaikan itu bisa otentiknya kita tulis ini. Iya. Otentik kita tulis. Otentik lagi kita tulis. Oh ada kesamaan masalah ini. Iya. Kesamaan inilah sebenarnya yang kita ambil sebagai samplingnya kasus. Iya. Nah maka ya saya
Ini dalam pertanyaan ini ya, kalau misalnya efektifnya tetap kita adakan pengumpulan data lewat komunikasi terbuka ya Bapak. Iya. Jadi yang paling efektif di pengambilan keputusan adalah komunikasi. Karena nanti akan timbul kejujuran. Iya, kita dapat informasi yang fakta yang reality. Iya. Lanjut ya Bapak. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tadi kan yang efektif Bapak, sekarang ganti tantangannya. Yang menantang ini apa Pak? Iya. Kita tahu ya bahwa banyak norma ya. Iya. Ada norma agama, norma sosial, norma hukum, norma adat dan gitu. Dan norma-norma inilah yang kadang-kadang kita itu juga dilematis ya. Gitu. Saya ambil keputusan yang ini, nanti di dalam pihak di keluarganya akan muncul nanti rasa malu misalnya, terkucilkan, marginasinya, jadi terpinggirkan, tersisihkan begitu. Nah, maka saya ambil yang risikonya yang paling ringan. Jadi dalam mengambil keputusan saya ambilkan adalah ada risiko, tapi yang paling ringan. Jadi tantangannya itu adalah pengambilan risiko yang paling ringan. Ya. Berarti kita cari yang minimalis. Setiap keputusan pasti mengambil risiko pasti ada. Iya. Tapi saya ambilkan yang paling ringan. Iya. Kadang kan keputusan tidak semuanya bisa diterima oleh banyak ya Pak. Berarti meminimalis risiko. Ya. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Jadi gini ya, setiap kasus, setiap masalah itu kan ada takarannya. Ya. Kasus ini berat, apa sedang, apa ringan. Kita sebagai pengambil keputusan kita harus bisa memahami ini urgent, harus segera ya maka saya nggak buka jadwal lagi. Sudah langsung saya ambil faktanya apa ya. Nah bukan umpamanya ada anak tahu olahraga jatuh gitu, bocor misalnya. Nah, ini kan kasusnya, sudah kasus ya. Langsung ya sudah penanganan langsung. Setelah itu baru pada kasus yang detail. Gurunya mana yang misalnya. Terus itu situasinya seperti apa ada teman, apa kecelakaan murni. Terus nanti orang tua dipanggil. Nah, baru dijabarkan pada jadwal-jadwal setelah rentetan kasus. Jadi jadwal ataupun penanganan itu bertahap sesuai dengan kadarnya kasusnya. Menyesuaikan ya. Iya. Betul, iya. Kita memang harus fleksibel dengan kasus yang ada. Nggak gegabah. Iya, betul. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin ada seorang saya pasti berpikir tuh manusia nggak sempurna. Iya. Manusia nggak sempurna. Kepala sekolah, dokter pun nggak sempurna. Atau mungkin ahli hukum, mungkin seorang lawyer, nggak sempurna. Nah, tapi kalau berbagi di bidang ahlinya, saya nggak masa menghadapi itu. Ya saya mungkin minta saran, minta masukan pada ahlinya, sehingga nanti keputusan itu bisa berimbang, diterima secara psikologis yang bersangkutan. Ini kalau masalah ini, ini masalah hukum. Saya buta dengan hukum. Misalnya nanti bertentangan dengan hukum kemanusiaan, atau hukum dengan misalnya tanah, mungkin hukum dengan sekarang lah kekerasan seksual lah, atau mungkin bullying lah. Ya saya enggak. Ini saya hadirkan dari kasusnya misalnya, ada PPA dari kelurahan kita hadirkan. Jadi Pak Dokter, Bu Dokter ikut situ kita hadirkan. Sehingga itu kasus itu mengalir dan saling sesuai dengan porsinya. Porsinya, betul.
mengatasinya. Dan itu tidak gegabah, ada ahlinya masing-masing. Jadi ada seseorang yang bisa kita ajak berbagi gitu itu konsep itu. Lanjut Bapak, ini yang terakhir ya Pak. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya, pengalaman hidup ini memang hidup ini penuh dengan problematika gitu. Tapi ada yang dilema etika, ada yang istilahnya bujukan moral. Nah, ya kita nggak mau terjerat pada dilema ya. Ya, untuk itu pelajaran yang kami dapatkan adalah marilah kita itu mencoba untuk mawas diri. Setiap kita yang ada itu mawas diri. Aku harus bagaimana? Aku harus kapan saya harus bertindak, kemudian kapan saya harus meningkatkan performa kita, kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, kita harus lantang keras menentang kapan, gitu. Kita harus ngomong, gitu. Ya kita mawas diri lah. Harus ada porsi-porsinya ya Pak ya, takaran tertentu. Betul. Ya, begitu saja Bapak. Pertanyaan yang saya ajukan untuk kegiatan wawancara hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk saya. Amin. Menjalani tugas Niki. Amin. Terima kasih sekali atas sama-sama Bu Mi. Mohon maaf mengganggu. Saya betul. Bu Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mohon izin mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait TGP, yaitu melakukan wawancara terkait modul pengambilan keputusan. Kita hari ini longgar nih. Mohon izin menyita waktunya sebentar ya Bu. Langsung mawon datang pertanyaan yang pertama Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu Nita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika itu saya memahaminya ada dua nilai kebaikan yang bertentangan atau disebut benar dan salah. Sedangkan bujukan moral itu lebih berkaitan dengan keputusan benar salah, sehingga perlu ketelitian untuk kita menentukan apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bu. Lalu selama ini bagaimana Bu Nita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya biasanya mempelajari dulu, dan dari saya mempelajari itu saya bisa menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Jadi dipelajari dulu ya. Seperti Natal. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya untuk hal-hal seperti itu saya menggali informasi dulu, lalu saya mencari benar salahnya dulu kita cari. Setelah itu kita mencari solusi yang terbaik. Guru yang sedang memiliki masalah itu kita sharing bersama. Mungkin juga perlu ada pembicaraan dengan teman-teman sejawat. Misalkan memang benar-benar guru ini itu sedang mengalami problem. Jadi saya simpulkan langkahnya itu menggali informasinya, lalu mencari komunikasi dengan beliau dan juga teman sejawat yang mengetahui
menjadi permasalahan tersebut. Ya, kita lanjutkan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di dunia kita? Ya. Yang sudah saya alami untuk kasus-kasus problematika itu saya tidak akan memberikan keputusan sepihak. Satu, kedua saya lebih menggunakan hati karena kadang orang per orang menanggapi kasus per kasus itu tidak sama. Beda-beda. Treatment yang kita berikan juga tidak sama karena orang per orang itu memiliki latar belakang, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi setiap personal itu beda-beda ya Bu, Beda-beda treatmentnya. Lalu apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Tantangannya apa Bu? Kira-kira? Kalau saya tantangannya pasti kembali ke hati antara tega nggak ya kita memperlakukan seperti itu, karena kembali lagi saya itu orangnya tetap beranggapan positif terhadap teman-teman, jadi kadang tega dan tidak tega. Lebih ke penilaian hati Iya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang dijalankan? Kalau waktu saya tidak, jadi saya tidak harus minggu depan saya menyelesaikan, tidak seperti itu. Saya lihat kasus per kasus. Kalau memang itu urgent, minta segera kita laksanakan, kita selesaikan hari itu juga. Saya biasanya menyelesaikan. Tapi kalau misalkan saya perlu waktu untuk menyelesaikan itu karena saya perlu bukti-bukti pendukung untuk saya mengambil keputusan, ya itu saya akan menentukan jadwalnya gitu. Lalu apa yang dilaksanakan untuk kegiatan tersebut, jadi tadi pertama-tama saya akan melihat dulu kasus per kasusnya. Misalkan kalau kasusnya itu sangat berat, sangat segera harus kita laksanakan, hari itu juga saya akan otomatis menyediakan waktu khusus. Bisa dikatakan fleksibel ya Bu ya. Menyesuaikan dengan kasus yang sedang atau permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau saya memang orang yang jarang untuk meminta bantuan ke orang lain. Saya jenis orang yang lebih ke pengalaman karena saya memang sudah jadi gurunya 35 tahun lebih. Jadi mungkin pengalaman itu bisa saya gunakan. Dan di samping itu saya selalu kalau ada masalah larinya saya ke Allah, ya melibatkan doa-doa saya agar saya bisa menyelesaikan itu semua, hanya saya lakukan. Menggunakan pengalaman sebagai guru terbaik ini Bu ya. Ini juga tentu kita pasti perlu melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita lakukan. Yang terakhir nih Bu Nita, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nita petik dari pengalaman Bu Nita saat mengambil keputusan di dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan itu tadi, saya selalu mengedepankan kasih sayang untuk bisa menyelesaikan masalah. Pendekatan individu. Saya tidak suka kekerasan, saya lebih suka sharing, dan tidak lupa itu tadi saya bawa di dalam setiap doa. Jadi lebih mengutamakan komunikasi batin juga Bu ya. Karena memang setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kadang teman kita ketika kita punya permasalahan ini menghadapi seperti ini, yang bagiannya seperti ini, memang harus disesuaikan dengan yang bersangkutan.
Jadi cukup sekian Bunda untuk wawancara. Terima kasih sekali atas waktu.